warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Saya Muhammad Fauzi. Saya Nabila Pita Mandani. Saya Rashid Ayu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kesehatan kerja dan akhlak profesional dengan topik etika kerja kesehatan berbasis akhlak. Selamat menyaksikan. Profesionalisme dalam Islam mengajar pada konsep amanah. Seorang tenaga kesehatan memiliki beban yang berat, yaitu menjaga kesehatan serta keselamatan jiwa orang lain. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 disebutkan bahwa amanah merupakan beban yang berat, bahkan langit dan bumi enggan memikulnya. Islam juga mengajarkan ihsan dalam bekerja, yaitu melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya walaupun tidak diawasi oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang bila ia bekerja, ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Profesionalisme dalam Islam mencakup kejujuran dalam pelayanan, tanggung jawab dengan tugas, kompetensi dan semangat belajar, serta disiplin waktu serta prosedur. Dengan prinsip-prinsip ini, seorang pelayanan kesehatan dituntut untuk menjunjung tinggi nilai spiritual dalam praktik profesionalnya. Pelayanan kesehatan tak lepas dari hubungan antar manusia, dan disinilah peran akhlak menjadi sangat penting. Seorang tenaga kesehatan harus memiliki sifat ramah, empati, adil dan sabar dalam memperlakukan pasien. Seorang perawat yang menyapa dengan senyum, seorang dokter yang mendengarkan keluhan dengan tulus, adalah contoh nyata akhlak mulia dalam pelayanan. Islam menekankan pentingnya memperlakukan orang sakit dengan hormat, menjaga kehormatan mereka, dan tidak mengabaikan hak-hak mereka apapun latar belakang sosial, ekonomi, atau agama mereka. Implementasi dalam praktik kesehatan kerja. Etika dan akhlak tidak hanya menjadi teori, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap aspek pekerjaannya. Dalam praktiknya, etika kesehatan kerja dalam berbasis akhlak mencakup menjaga kerahasiaan pasien, tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan, menghormati hak pasien untuk mendapatkan informasi dan persetujuan tenaga medis, melaksanakan tugas dengan tulus tanpa pamrih, dan tidak memanfaatkan pasien untuk kepentingan pribadi. Tugas tenaga kesehatan berbasis akhlak. Kode etik itu sendiri adalah pedoman moral dan profesional yang menjadi acuan tenaga kesehatan. Jika kita menambahkan unsur akhlak dalam kode etik, maka akan muncul nilai-nilai seperti ikhlas dalam mengerjakan Allah Ta'ala, jujur dalam menyampaikan informasi medis, amanah dalam menjalankan tugas, adil terhadap semua pasien, dan yang terakhir itu tanggung jawab dan kasih sayang. Maka tenaga kesehatan bukan hanya menjadi profesional di bidangnya, tetapi juga menjadi seseorang yang dipercaya, dihormati, dan memberikan dampak positif secara spiritual dan sosial. Selamat pagi Bapak, Ibu. Permisi Pak Mastur, saya mohon izin untuk melakukan tindakan pengukuran tekanan darah. Tujuannya untuk mengetahui tingkat perkembangan kesehatan Bapak dan mengevaluasi efektivitas dari terapi yang sudah diberikan. Bagaimana Bapak? Bisa mulai ya? Dalam satu video tersebut menunjukkan bahwa pentingnya etika pelayanan kesehatan berbasis akhlak. Etika pelayanan kesehatan yang berbasis akhlak sangat penting karena menyangkut tanggung jawab moral dalam perawat pasien. Tenaga kesehatan dituntut untuk bersikap jujur, empati, sabar dan adil, serta menjaga kerahasiaan pasien. Dengan akhlak yang baik, pelayanan kesehatan tidak hanya menyembuhkan fisik tetapi juga menjaga martabat dan kemanusiaan pasien.